Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Let's go! Setelah BPUKI berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, BPUPKI dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang, yaitu Jenderal Terauchi, menyetujui dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI atau Dikuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Pemilihan anggota PPKI secara langsung dilakukan oleh Marsikal Terauchi, penguasa perang tertinggi Jepang untuk seluruh Asia Tenggara. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang dipilih tidak hanya terbatas pada wakil dari Jawa yang berada di bawah pemerintahan tentara ke-16, tetapi juga dari berbagai pulau, yaitu 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, seorang dari Maluku, dan seorang lagi dari golongan penduduk Cina. Di sini Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan Ahmad Soebardjo sebagai penasehat. PPKI berbeda dengan PPUKI karena PPUPKI ditetapkan oleh Panglima Tentara ke-16 di Jawa, sedangkan PPKI ditetapkan oleh penguasa perang tertinggi tentara Jepang di Asia Tenggara. Oleh karena itu, berkaitan dengan penetapan tersebut pada tanggal 9 Agustus 1945, Marsikal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widyaningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon, menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan pada tanggal 12 Agustus 1945 di Dalat, Jenderal Terauchi menyampaikan kepada ketiga tokoh tersebut bahwa Kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Untuk pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai oleh PPKI. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Dalam perkembangannya, selanjutnya atas inisiatif anggota PPKI, anggotanya ditambah 6 orang tanpa seizin pemerintah Jepang, sehingga seluruh anggota PPKI berjumlah 27 orang. Adapun maksud menambahkan anggota tersebut adalah agar PPKI tidak terkesan badan bentukan Jepang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PPKI telah dapat diambil alih dan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia, sehingga menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia. 2. Landasan dasar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang akan menjadi negara merdeka telah memiliki landasan dasar, yaitu ada landasan dasar nasional dan landasan dasar internasional yang dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari. Yang pertama yaitu ada landasan dasar nasional. Landasan dasar nasional tercermin pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus merupakan deklarasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu ada B, landasan dasar internasional. Yang pertama yaitu ada Piagam Atlantik yang ditandatangani oleh Franklin Delano, Presiden Amerika Serikat, dan Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, pada tanggal 14 Agustus 1941. Adapun isi pokok dari Piagam Atlantik adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli. B. Setiap negara berhak menentukan bentuk pemerintahannya sendiri. C. Setiap bangsa berhak mendapatkan kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan. Yang kedua yaitu ada Piagam San Francisco, merupakan piagam PBB yang diresmikan dan ditandatangani oleh 50 negara sebagai negara yang pertama menjadi anggota. Yang ketiga ada peristiwa Rengas Dengklok. Penyebab utama peristiwa Rengas Dengklok adalah adanya perbedaan sikap golongan muda dan golongan tua. Perbedaan itu mengenai kapan saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945 di bawah pimpinan Khairul Saleh, para pemuda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia
tidak bergantung pada negara dan bangsa lain. Pada tanggal 16 Agustus 1945, ada rapat yang memutuskan untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di hari itu juga. Adapun pertimbangan keputusan tersebut, yang pertama, Soekarno-Hatta adalah dua pemimpin yang berwibawa di mata rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan oleh mereka akan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa terpengaruh dari pihak manapun dengan tujuan mengangkat wibawa negara Indonesia yang baru lahir. Hasil keputusan tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Soekarno-Hatta, tetapi tidak mencapai kata sepakat. Karena itu, golongan muda mengamankan Soekarno-Hatta keluar Jakarta dan melahirkan peristiwa Rengas Dengklok. Perbedaan pendapat berkisar pada cara melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Golongan tua atau yang beranggotakan Soekarno, Muhatta, Ahmad Subarjo, dan lain-lain menghendaki agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan mengadakan sidang PPKI terlebih dahulu yang direncanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. B. Golongan muda atau yang beranggotakan Sukarni, Adam Malik, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Wikana, dan lain-lain menghendaki agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di luar PPKI atau tanpa sidang PPKI. Selanjutnya, golongan muda mengadakan rapat lagi di Asrama Baperpi, Cikini, Jakarta pada tengah malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Mluwadi, dan Sudanso Singgi. Keputusan mengamankan Soekarno-Hatta keluar Jakarta tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Proklamasi kemerdekaan lepas dari pengaruh pihak manapun, termasuk Jepang, dan harus tetap dilaksanakan. B. Soekarno-Hatta harus diamankan keluar Jakarta agar terlepas dari pengaruh Jepang, sehingga mereka berani memproklamasikan kemerdekaan sesuai kemauan golongan muda. Selanjutnya, tempat yang dipilih untuk mengamankan Soekarno dan Hatta adalah Rengas Dengklok, Kabupaten Karawangan, Jawa Barat, yang terletak 15 km dari Jalan Raya Jakarta Cirebon. Penculikan Soekarno dan Hatta dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 4 WIB. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta ditempatkan di rumah milik warga masyarakat keturunan Tionghoa yang bernama Dijau Gyeseong. Sementara itu, di Jakarta sedang terjadi perundingan antara Ahmad Subarjo mewakili golongan tua dan Wikana mewakili golongan muda, yang kemudian mencapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 WIB. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput dari Rengas Dengklok dan tiba di Jakarta pada pukul 17.30 WIB.